Shalom, damai di hati, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan anugerahnya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan kita juga bersyukur karena kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, ibadah secara online remaja dan pembina remaja Jemaat Gemi Sion Perak Sorong. Walaupun hanya secara online, tapi biarlah itu tidak mengurangi kerinduan kita dan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adapun ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Andre Kando, Sarjana Teologia. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dan ibadah akan dituntun oleh tim kreatif remaja Gemi Sion Perak Sorong. Selamat beribadah. Ya teman-teman, saat ini kita akan memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita akan pujian Kecaplah dan Lihatlah sambil bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku semuanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku semuanya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dipersilakan untuk duduk teman-teman. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita akan berdoa lagi. Nikmati hadirat Tuhan. Kita mau naikkan setiap kerinduan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 11 berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita akan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih
Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Untuk itu, mari kita berdoa. Pun tetap Engkau perkenankan untuk dapat menikmati berkat-berkat yang dari sorga, di antaranya firman Tuhan yang saat ini akan kami baca dan renungkan bersama. Walaupun kami menyadari ya Tuhan, kami manusia penuh dengan dosa, tidak layak kami memanggil nama-Mu yang suci kudus, apalagi mengadakan perjumpaan denganmu. Kami orang-orang muda, remaja, yang kadang melakukan segala sesuatu menurut kata hati kami, bukan menurut firman Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu, sudilah Engkau untuk melayakkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak di saat ini untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka di dalam perkenanan-Mu dan di dalam anugerah-Mu bagi kami, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati fasilitas yang digunakan, Engkau berkati komisi dan pembina remaja Gemim Sion Perak Sorong, tapi juga Engkau memberkati adik-adik remaja, memberkati orang tua, bahkan memberkati setiap mereka yang dimungkinkan untuk menyaksikan ini semua. Sehingga dalam berkat Tuhan, kami boleh memiliki iman yang dibentuk karena mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan menyambut Engkau. Amin. Shalom, damai di hati, adik-adik remaja, pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan juga ibu bapak saudara yang boleh menyaksikan ibadah ini. Dalam tema iman melampaui ketakutan, maka kita akan membaca Alkitab menurut 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Bagi saudara-saudara yang ada bersama dengan saya di sini, diundang berdiri. Tapi juga bagi adik-adik remaja, saudara-saudara yang ada di rumah, dalam keberadaan yang ada, jika dimungkinkan diundang berdiri, kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kita mulai. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah.
Disilakan duduk kembali. Adik-adik remaja, pembina remaja, bahkan ibu bapak saudara, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27 Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, dan bahkan bagi setiap saudara-saudara yang boleh menyaksikan ibadah ini. Iman melampaui ketakutan. Di hari-hari terakhir ini, siapa kita yang tidak takut? Ya, siapa kita yang tidak khawatir? Siapa kita yang tidak ngeri? Ya, ketika banyak korban di muka bumi ini akibat COVID-19. Ya, kita saksikan lewat layar TV, lewat gadget yang kita pegang dari rumah atau di kamar atau dimanapun kita berada. Ya, dan saat ini tentu disarankan kita semua harus berada di rumah. Ya, apalagi ketakutan kita ditambah dengan kita tidak leluasa. Ya, tidak leluasa seperti biasanya adik-adik remaja boleh jalan-jalan ke mall, menggunakan taksi online, kendaraan-kendaraan umum sebagai fasilitas yang dimiliki. Tapi kini kita dianjurkan untuk berada di rumah. Ya, tentu ketakutan, kegelisahan itu boleh semakin menjadi jadi momok ya bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Belum lagi ada orang-orang yang mengatakan bagaimana mau makan ya, sedangkan pencarian satu hari saja untuk mendapatkan makan untuk sehari. Kong orangnya tidak keluar. Ya, ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Sehingga bagaimana akan menikmati damai sejahtera dan berkat-berkat yang biasanya boleh dinikmati dan dimiliki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari ini semua, lalu kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, apa sikap kita? Nah, tema kita bicara-bicara tentang iman melampaui ketakutan yang boleh kita renungkan dan pelajari di saat ini. Biarlah boleh memungkinkan setiap anak-anak Tuhan untuk menghadapi ini semua, bukan dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran. Karena siapa kita yang tidak khawatir? Ya, siapa kita yang tidak takut? Siapa kita yang tidak mengalami kegelisahan dengan situasi seperti ini? Tapi Rasul Paulus sebagaimana nasihatnya kepada Timotius dalam suratnya yang kedua juga mau mengingatkan kita semua bahwa memang kita takut, memang kita khawatir, memang kita gelisah, tapi bukan hal-hal itu yang menguasai kita. Dengan iman kita diharapkan boleh menyikapi segala situasi tanpa kita terombang-ambingkan dengan situasi itu. Jadi yang berkuasa atas kita adalah karunia Tuhan lewat iman sebagai dasarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman dalam kitab Ibrani ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu iman. Nah, penulis kitab Ibrani mau mengangkat iman ini, kemudian mau menyodorkan pribadi-pribadi yang ditampilkan sebagai saksi-saksi iman di zamannya. Dalam hal ini di Perjanjian Lama tentunya. Ya, sebab kalau di Perjanjian Lama kata-kata tentang iman sangat jarang ditemui. Ya, sebab dalam Perjanjian Lama ini lebih pada tindakan manusia yang mengikuti perintah Tuhan. Ya.
Itu yang diangkat oleh penulis kitab Ibrani. Apakah Abraham dengan iman, dengan percayanya, maka dia berangkat dari Ur Kasdim. Dengan imannya dia mau mengorbankan Ishak. Ya, dengan imannya banyak hal yang dilakukan oleh Abraham, oleh Musa, ya, dengan imannya bagaimana Musa yang sudah dididik 40 tahun di istana Mesir, dia harus tinggalkan segala kemegahan yang ada, dibentuk sedemikian rupa di Midian, kemudian dikembali lagi menjadi pemimpin atas Israel 80 tahun kemudian. Bukankah ini yang mau disaksikan oleh perjanjian lama di samping berbagai tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari, yang tentu boleh memungkinkan iman kita dibangun dari sana. Nah, kalau tadi saya katakan iman adalah tindakan manusia, ya, tindakan manusia yang mengikuti perintah Tuhan, tapi yang menjadi catatan janganlah tertuju pada tindakan manusia. Orang-orang di perjanjian lama yang patut dicontohi karena mereka percaya kepada Tuhan, maka hasil dari kepercayaannya adalah tindakan yang nyata, ya. Karena percaya, maka bertindak, ya. Berbeda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, kita tertuju bukan lagi kepada tindakan-tindakan manusia, yang walaupun memang perjanjian lama, tindakan manusia akibat dari percaya kepada Tuhan. Tapi di perjanjian baru bicara mengenai tindakan Yesus. Ya. Keempat Injil mau menyatakan berbagai tindakan Yesus. Ya. Dan Paulus pun mau menyampaikan bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi dan mengimani tindakan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Tindakan Yesus yang menyelamatkan orang percaya harus diimani. Artinya dari bagian ini, oleh Ibrani mau mengatakan kepada kita bahwa sedangkan perjanjian lama masih jauh waktu sebelum Yesus, tapi mereka sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan jauh ke depan, apalagi kita, ya. Apalagi kita di zaman ini yang sudah tahu, sudah mengerti, bahkan sudah dibukakan suatu pemahaman bahwa Dia penyelamat satu-satunya, penguasa sorga dan bumi di dalam Yesus. Dia sudah berkarya dan bahkan Dia akan tuntaskan segala karyanya ketika Dia datang kali yang kedua. Artinya penulis kitab Ibrani mau menganjurkan kepada orang percaya, tidak ada kata lain, sebenarnya iman kita harus lebih baik, harus teguh, harus hebat, ya, dibanding dengan orang-orang saudara-saudara yang ada di perjanjian lama, ya, karena mereka masih melihat ke depan, tapi kita sudah mengalami dan merasakan. Jadi bagaimana kita menyikapi hari-hari dengan penuh pergumulan, tantangan, ketakutan? Maka jawabannya adalah di dalam Yesus Kristus. Itulah juga yang diingatkan Paulus kepada anak rohaninya, yakni Timotius. Dalam bacaan kita, surat Paulus yang kedua ini. Dari bacaan ini kita boleh membaca bahwa Paulus menuliskan tentang iman yang tulus ikhlas, ya, di ayat 5 yang boleh kita baca bersama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Apa maksudnya iman yang tulus ikhlas? Ya, yang kemudian dijelaskan oleh seorang Paulus bahwa iman yang tulus ikhlas yang dimiliki oleh Timotius bertumbuh dari ajaran neneknya Lois dan ibunya Eunike. Tentu ditambah lagi dengan pengajaran Rasul Paulus sendiri atas anugerah Allah yang dimungkinkan seorang Timotius boleh terus berkarya dan melayani. Lalu apa ini iman yang
tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas sebenarnya bicara mengenai iman yang murni. Iman yang tidak dicampur dengan satu kuasa apapun di luar kehendak Tuhan. Iman yang tulus ikhlas, iman yang murni tanpa tercampur dengan kekhawatiran, tanpa tercampur dengan ketakutan, tanpa tercampur oleh uang. Ya, sebab ada orang kalau dia punya uang, dia sepertinya menggebu-gebu dalam pelayanan. Atau juga sebaliknya, kalau tidak punya uang, dia luar biasa datang kepada Tuhan dengan air mata, dengan doa-doa yang terus-menerus disampaikan kepada Tuhan. Nah, situasi kita saat ini juga saya kira mau menjadi pembelajaran bagi kita, ya, di tengah-tengah COVID-19 atau virus corona, sehingga kita dimungkinkan oleh pemerintah untuk terus ada di rumah, menjaga kesehatan, ya, cuci tangan, bagaimana kita menjaga jarak satu dengan yang lain untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus tersebut. Tapi juga ini pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Jangan-jangan kita datang kepada Tuhan ketika kita ada di dalam persoalan saja. Ketika kita ada di dalam segala keleluasaan, ya, terserah jam berapa orang mau pulang dari mall, ya, terserah orang mau jalan-jalan, hang out dan sebagainya, ya, karena keleluasaan yang dimiliki. Kemudian kita lupa Tuhan, ya. Atau ketika kita diizinkan Tuhan berkumpul di rumah gereja yang saat ini belum dapat dilaksanakan, mengingat, ya, mengikuti saran medis pemerintah, tapi juga gereja mendukungnya. Jangan-jangan kita beribadah selama ini, itu semua hanya lewat begitu saja dan tidak membekas di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi dengan situasi ini memungkinkan kita bertanya, apakah kita memiliki iman yang murni? Apakah iman yang murni sebagaimana yang dikatakan Paulus kepada Timotius? Untuk menguatkan Timotius di dalam pelayanan, tapi juga bagaimana Timotius merasa karena dia masih muda, dia begitu terbatas untuk melaksanakan pelayanan. Apakah iman yang seperti itu yang kita miliki? Ya. Ataukah iman kita adalah iman yang situasional? Artinya ketika ada satu situasi tertentu, maka kita beriman teguh. Tapi ketika ada situasi yang kemudian berubah, maka iman kita pun goyah. Entah itu suasana yang baik atau tidak baik. Nah, karena itu, firman ini mau mengingatkan kita tentang iman yang murni, yang tidak dapat berubah. Sebagaimana Yesus yang dari dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Maka iman kita yang menyaksikan Yesus yang seperti itulah yang juga harus memungkinkan kita tidak berubah dalam situasi apapun. Memang ada ketakutan, memang ada kekhawatiran, memang ada hal-hal yang mengerikan. Tapi bukan itu yang menguasai kita. Tapi iman yang terarah pada Yesuslah yang menguasai kita. Nah, selanjutnya di ayat 6, Paulus mengatakan kepada Timotius, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Ketakutan bukan diberikan oleh Allah, tapi Allah memberikan kepada kita roh yang bagaimana? Roh yang membangkitkan kekuatan,
roh yang penuh dengan kasih, roh yang penuh dengan ketertiban. Jadi saudara-saudara, adik-adik remaja, iman bicara mengenai anugerah. Ya. Iman tidak bicara mengenai bakat. Ya. Sebab ada yang bilang, oma saya, papa saya beriman, maka saya beriman. Ya. Iman ini harus dikobarkan, harus terproses di dalam kasih daripada Tuhan. Ya, memang Tuhan menganugerahkan dengan berbagai cara Dia beri bagi anak-anaknya untuk menikmati dan memiliki iman itu. Tapi iman pun harus dikobarkan, ya, sehingga tidak ada kesempatan bagi setiap orang percaya untuk menjadi ungkapan-ungkapan yang bilang menjadi sombong rohani, ya. Karena kita tidak punya bakat dengan itu. Itu semua hanyalah pemberian dan anugerah daripada Tuhan sendiri. Sehingga sebagai orang percaya kita harus membedakan mana yang merupakan iman anugerah daripada Tuhan dan mana yang merupakan apa? Kepercayaan diri. Ada orang dia tidak dapat membedakan mengenai iman dan percaya diri. Ya. Sehingga banyak cerita bahwa di tengah-tengah saran medis ibadah belum dilakukan secara berjemaat, harus di rumah, tapi ada yang mengatakan, oh karena beriman, mari kita pergi bersama-sama. Ini bukan bicara iman, tapi ini bicara sebenarnya kepercayaan diri seseorang yang dia bungkus di dalam kata-kata iman. Nah, adik-adik remaja, rekan-rekan pembina, bahkan kita sekalian, marilah kita bijaksana bicara mengenai iman. Sebab sekali lagi Paulus katakan, iman membangkitkan kekuatan, penuh dengan kasih dan ketertiban. Ketertiban dalam bahasa asli bicara mengenai penguasaan diri dan kematangan akal budi. Ya, jadi kekuatan, ada kasih, tapi juga ada ketertiban yang bicara tentang kematangan akal budi dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dengan kematangan akal budi itu akan menuntun kita memiliki iman yang benar, ya. Sehingga ungkapan-ungkapan yang mengatakan iman yang besar adalah ketika bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, walaupun gunung tidak pindah, tapi dia tetap percaya. Ya, itu iman yang benar. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, iman yang besar katanya ketika dia dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, walaupun gunungnya tidak pindah, dia tetap percaya. Ya, iman, ada yang mengatakan, saya beriman, saya bisa sembuh dari sakit. Amin, luar biasa. Tapi iman yang benar, bahkan ketika kita tidak sembuh dari sakit, kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, saya kira itulah iman yang benar, yang tidak dikuasai oleh situasi. Sehat, sakit, bergumul, takut, tapi iman yang benar adalah tetap teguh di tengah-tengah situasi kehidupan yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, ketakutan sekali lagi bukan berasal dari Tuhan. Sebab ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi bersama dengan Adam dan Hawa di dalamnya, Tuhan tidak menciptakan, hai Adam, kau harus takut kepada situasi. Engkau harus takut kepada apa yang ada di sekelilingmu. Engkau harus takut kepada harimau, kepada buaya yang ada di sekitarnya. Tuhan tidak menciptakan ketakutan. Justru ketakutan ada ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi, apakah Tuhan yang tidak pernah menciptakan ketakutan tidak dapat mengendalikan ketakutan? Tuhan bisa. Dia penguasa langit dan bumi. Kepadanya telah diberikan kuasa
atas alam semesta dan juga sorga. Apapun yang bahkan bukan produk Tuhan, bahkan bisa dia kuasai, termasuk ketakutan, termasuk kengerian, termasuk virus sakit penyakit. Tetapi atas dasar proses dan waktu Tuhan, dia pun telah menganugerahkan iman yang memungkinkan kita jadi kuat, memungkinkan kita tetap penuh kasih untuk jadi berkat, dan memungkinkan kita penuh dengan ketertiban untuk melewati hari-hari ini. Bahkan hari-hari hidup kita sampai selama-lamanya ya, saya kira. Di dalam iman yang tidak pernah digoyahkan. Apakah oleh sakit penyakit, oleh virus, ataupun bagi adik-adik remaja, oleh pergaulan. Ya, jangan sampai karena pergaulan, kemudian kita jual Yesus. Kemudian iman kita tergoyahkan. Jangan sampai karena hanya uang, kemudian kita meninggalkan Yesus. Jangan sampai karena ajaran-ajaran yang sesat, kemudian kita melupakan ajaran-ajaran yang sehat, di mana kita sudah bertumbuh sampai saat ini. Sehingga iman yang murni, iman yang tulus sebagaimana Timotius, sebagaimana apa yang dikatakan Paulus, biarlah juga boleh menjadi bagian saya, adik-adik remaja, pembina remaja, bahkan bagi kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan, tapi percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Apa maksudnya? Sebab percaya saja kepada Tuhan tidak cukup. Iblis pun percaya kepada Tuhan, ya. Iblis pun percaya pada Tuhan, tapi iblis tidak mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kalau kita hanya percaya, apa bedanya kita dengan iblis? Tapi ketika kita percaya, kita pun mempercayakan diri kita kepada Tuhan sebagaimana pengakuan-pengakuan kita. Ya, Dia Allah Khalik langit dan bumi. Karena Dia Khalik langit dan bumi, Dia juga yang akan memelihara saya. Dia juga yang akan memelihara saya di situasi yang penuh ketakutan, dalam hal ini dengan COVID-19. Dia Khalik langit dan bumi, Dia yang akan menolong saya, menolong masa depan saya, menuntun keluarga, orang tua, sanak saudara, dan rekan pelayanan saya. Karena saya tidak hanya percaya pada Tuhan, tapi saya mau mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Biarlah di dalam perenungan kita, di rumah masing-masing, bersama orang tua, kita sudah ada pada jalan yang benar di dalam Yesus. Tinggal bagaimana kita mengobarkan semangat dan iman kita di dalam Tuhan, untuk kita berjalan dalam keyakinan dan kepercayaan, di dalam kita mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Ingat, Dia Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Dia menganugerahkan iman, dan iman itulah yang memungkinkan kita dapat melampaui situasi demi situasi di dalamnya ketakutan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan berdoa, dan di dalam doa kita pun akan dihentar dengan nyanyian puji-pujian ini. Mari sebelum berdoa kita membawakan satu pujian untuk Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita angkat pujian ini, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
Turunkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sedikan hanya nama Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur padamu, ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau terus bersama dengan kami, apapun keadaan, apapun situasi kehidupan kami, masing-masing pribadi, bersama keluarga, bersama orang tua dan sanak saudara kami. Bahkan juga di tengah-tengah kegelisahan umat manusia dengan pandemik COVID-19 yang tentunya memungkinkan setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini ada di dalam kecemasan. Tapi apapun itu, kami percaya kami selalu saja punya alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau terus memproses hidup kami dengan situasi demi situasi yang ada. Sehingga kami bertumbuh dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebagaimana nasihat Paulus kepada Timotius, biarlah kami pun bertumbuh di dalam kekuatan dari Tuhan, kasih dari Tuhan yang memungkinkan kami mengasihi sesama, tapi juga hidup dalam ketertiban. Artinya kami pun sebagai orang yang beriman tidak memusuhi segala ilmu pengetahuan dan juga saran-saran medis di hari-hari ini untuk kami menaati itu semua. Bersyukur kami dengan firman ini, sehingga kami pun dapat meyakini bahwa kami terpelihara apapun tantangan dan pergumulan yang ada. Karena itu, ya Tuhan Yesus, Engkau yang bersama dengan kami dimanapun kami berada saat ini, di ruangan rumah kami, di bagian manapun kami menikmati berkat firman Tuhan ini. Yakinkanlah kami bahwa anugerah-Mu yang mahal yang Engkau anugerahkan dengan iman kepada Yesus, Engkau tidak akan biarkan kami sendiri, tapi Engkau akan menolong, memproses kami untuk dapat mengobarkan iman yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berdoa untuk adik-adik remaja yang ada di Jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Engkau berkati di dalam pertumbuhan iman dan fisik, di tengah-tengah berbagai keinginan di masa remaja, tapi juga dengan berbagai situasi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan situasi-situasi yang ada di sekitar. Biarlah iman yang teguh, yang tulus, ikhlas, dan yang murni boleh menjadi bagian setiap adik-adik remaja, pembina remaja, bahkan setiap kami yang boleh menyaksikan ibadah ini, sehingga iman kami tidak diukur dengan segala ukuran dunia ini, tapi iman kami tetap teguh apapun situasi yang kami hadapi, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang senantiasa dapat bersaksi tentang Yesus, bahkan ketika kami ada dalam keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun, sebagaimana teladan
Yesus Kristus itu sendiri. Tapi kami berdoa untuk masa depan setiap adik-adik remaja, setiap studi, dan berbagai hal yang dikerjakan. Sambil kami berdoa juga untuk Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sion Perak Sorong bersama pembina remaja yang ada. Tuhan berkati Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sion Perak Sorong, Kak Penatua Esther Yaluo Labei, hikmat daripada Tuhan, tapi juga iman yang mendasari dia bertindak dan melayani, sehingga dia boleh bekerja sama dan berkoordinasi dengan rekan-rekan komisi, bahkan juga rekan-rekan pembina remaja di kolom 1 sampai dengan kolom 27. Tapi juga dalam kebersamaan dengan remaja wilayah Manado Tenggara, bahkan di gereja Masih Injili di Minahasa itu sendiri. Dimungkinkan hamba-Mu ini, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani secara khusus dalam pelayanan remaja, hikmat daripada Tuhan, iman yang teguh memungkinkan mereka melayani dengan segala hal yang baik, bukan karena kekuatan sendiri, tapi kekuatan yang berasal dari sorga. Tapi kami berdoa untuk gereja Masehi Injili di Minahasa, dari arah sinode, wilayah, bahkan juga di jamaat-jamaat di dalamnya Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, terus diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pelayanan. Secara khusus kami berdoa untuk Ketua Badan Pekerja Majelis Jamaat Sion Perak Sorong, Pendeta Seldi Saroinsong. Biarlah dia diberkati untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan perangkat pelayanan yang ada di jamaat untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Tapi kami pun berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami Presiden Joko Widodo. Engkau beri hikmat, beri kemampuan di dalam dia melaksanakan tugasnya, tapi juga ketika mengalami pandemik COVID-19 yang tentunya perlu hikmat daripada Tuhan untuk dia secara bijaksana dapat melaksanakan tugas tanggung jawab di tengah-tengah duka citanya sepeninggal orang tua yang terkasih. Engkau pun beri kekuatan dan penghiburan bagi Presiden kami. Bahkan kami berdoa untuk setiap provinsi, di dalamnya Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado, sehingga pemimpin-pemimpin kami tangguh, berhikmat, dan dengan segala apa yang Engkau anugerahkan mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hidup kami, rencana kami saat ini dan seterusnya, kami hanya mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang kepadamu telah diberikan kuasa atas sorga dan bumi. Tapi Engkau juga yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, baik saudara-saudara yang bersama di tempat ini maupun juga yang ada di rumah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
silakan duduk kembali. Terima kasih. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita boleh berjalan dengan segala baik. Dan mewakili teman-teman yang hadir saat ini, juga teman-teman yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah online saat ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Andre Kando, Sarjana Teologia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian akan disampaikan oleh Kak Cliff Watuseke selaku Sekretaris Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemi Mission Perak Sorong. Kepada Kak Cliff dipersilakan. Shalom, damai di hati. Pertama-tama patutlah kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga kita pada hari ini boleh beribadah. Terima kasih buat Pak Pendeta Andre Kando yang boleh menuntun kita di dalam peribadatan pada hari ini. Kiranya firman yang boleh dibagikan tadi menguatkan kita yang saat ini mungkin masih banyak yang parno karena COVID-19. Tapi di sisi lain banyak juga yang bersyukur karena banyak, apalagi yang SMA kelas 3 nyandak ujian. Jadi dorang lulus kata jalur corona. Jadi kalau bilang mau tanya dorang angkatan berapa, bilang jo angkatan corona. Dorang so tahu itu tahun berapa. Jadi kata di sisi lain banyak yang parno, tapi di sisi lain juga banyak yang bersyukur. Jadi seperti yang tadi firman yang boleh kita orang dengar bahwa virus ini jangan sampai bikin orang takut. Tetap beriman bahwa Tuhan nyanda akan tinggalkan orang. Jadi terima kasih buat kehadiran semua kakak-kakak, Kak Pena, teman-teman komisi, teman-teman pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati orang semua, pelayanan yang orang buat saat ini. Dan juga memberkati orang semua pembina dan remaja Gemi Mission Perak Sorong. Tuhan kiranya memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.